Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarti Kenjilina Simanihuruk, NIM 17160110003. Saya dari kelas 6A Penjas Kesrek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang TP tenis lapangan, yaitu tentang sejarah permainan tenis, kemudian teknik dasar permainan tenis lapangan. Untuk sejarah tenis lapangan di dunia, permainan ini pada awalnya dimainkan oleh kaum bangsawan, di mana tujuannya untuk menanamkan tata krama dan sopan santun bagi putra dan putri kaum bangsawan. Permainan ini sudah dikenal pada abad ke-11 di Spanyol dan di Italia. Orang Spanyol menyebutnya sebagai Joc de Pelota dan orang Italia menyebutnya sebagai Gioch de Pallone atau Gioch de la Corda. Pada abad ke-14, orang Prancis menyebutnya Jeu de Paume atau Chasse Jeu de Bonde yang diartikan sebagai permainan yang menggunakan telapak tangan untuk memukul bolanya. Kemudian pada abad ke-15 di Inggris disebut dengan tenis. Kata tenis berasal dari bahasa Latin yaitu teniludium atau tenere yang artinya menangkap, dan Jerman menyebutnya sebagai tene atau pantulan bola dari lantai, sedangkan di Mesir kata tenis disebut dengan tinis. Nama ini dari sebuah kota kecil yang berada dekat dengan Sungai Nil, tempat untuk memproduksi bola tenis. Di Prancis, kata tenis disebut dengan tenis atau menangkap sambil berlari-lari. Sedangkan di Inggris, kata tenis disebut dengan tenis, di mana kata tenis ini digunakan hingga sekarang. Seorang mayor bernama Walter Plompton Wingfield pada tahun 1874 memperkenalkan permainan ini keluar dari kerajaan yang dinamakan Sprayte Stake. Pada tahun 1877, pada tanggal 9 Juni, dipertandingkan pertama kalinya oleh bangsawan Eropa di Inggris, yang pada awalnya permainan ini dimainkan di halaman berumput depan villa atau kastil. Sehingga pada tahun 1913, bangsa Eropa membentuk suatu organisasi tenis di Prancis dengan nama FILT atau Federation Internationale de Lawn Tennis. Kemudian diubah oleh orang Inggris menjadi ILTF atau International Lawn Tennis Federation dan diubah kembali pada tahun 1977 menjadi ITF atau International Tennis Federation. Sejarah tenis lapangan di Indonesia. Besar kemungkinan permainan tenis di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda pada awal abad ke-20. Kemudian pada tahun 1934, Klub Tenis Belanda atau ANILTB mengadakan sebuah kejuaraan yang diikuti oleh pribumi. Juara 1 dan 2 dari kejuaraan ini dimenangkan oleh pribumi, yaitu kakak beradik yang bernama Sambojo Horib dan Sumadi Horib. Pada tanggal 26 Desember tahun 1934 di Semarang, terbentuklah sebuah organisasi tenis Indonesia, yaitu PLT atau Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau Persatuan Tenis Lawn Lapangan Seluruh Indonesia. Untuk teknik dasar permainan tenis lapangan ada dua jenis, yaitu teknik memegang dan teknik memukul atau grip dan stroke. Untuk grip atau pegangan terdiri dari 4 bagian, yaitu Eastern grip atau second grip atau sering juga disebut dengan pegangan jabatan tangan. Ini digunakan untuk bola yang tidak terlalu tinggi atau berada di bawah pinggang. Kemudian digunakan untuk pukulan forehand, backhand, serta servis. Selanjutnya, Western grip atau pemukul kasur digunakan untuk bola yang pantulannya tinggi atau berada di atas pinggang pada pukulan ground stroke atau untuk pukulan topspin forehand. Selanjutnya, pegangan continental grip
atau digunakan untuk bola dengan pantulan rendah, seperti pada lapangan claw court atau grass court. Digunakan juga untuk pukulan forehand, backhand, serta volley dan service. Two-handed grip atau pegangan dua tangan digunakan oleh pemain muda, terutama dalam pukulan backhand karena pegangan ini sangat kuat. Untuk selanjutnya, stroke atau pukulan. Ground stroke. Pukulan ini pukulan yang dilakukan setelah bola terlebih dahulu memantul di lapangan. Bila kita menganalisis tentang gerakan ground stroke, ada 3 bagian, yaitu ketika kita ayun ke belakang atau disebut dengan backswing, saat bola kena raket atau point of the touch, contacts. Ketiga, gerak lanjutan atau follow stroke. Kemudian, forehand ground stroke merupakan jenis dari ground stroke, di mana cara melakukannya yaitu, pertama, bagi pemula disarankan menggunakan pegangan air stern. Bawalah raket ke belakang dengan memutar bahu kiri ke arah kanan hingga mengarah ke net. Selanjutnya, bentuk ayunan raket dianjurkan berupa elip atau bujur telur bagi pemula yang kondisinya kurang baik. Bila dilakukan dengan sekadar lurus ke belakang atau straight backswing bersama kaki kiri ke depan, bersama dengan memindahkan berat badan dari kaki belakang ke kaki depan, ayunkanlah raket ke depan. Selanjutnya, titik temu bola dengan raket kurang lebih di depan ujung tapak kaki kiri. Gerak lanjutan diarahkan ke sasaran dan berakhir di depan kaki kiri atas bagian bahu kiri. Selanjutnya, backhand ground stroke dapat dilakukan dengan cara pegangan yang digunakan adalah air stern backhand. Bawalah raket ke belakang dengan memutar bahu kanan ke arah kiri hingga mengarah serong ke arah pagar samping lapangan. Sentuhkan ibu jari kanan yang membawa raket pada jahitan celana. Langkah kaki kanan ke depan bersamaan dengan pemindahan berat badan dari belakang ke kiri depan. Ayunlah raket ke depan. Titik temu bola dengan raket lebih ke arah depan daripada titik temu forehand, sehingga gerak lanjut diarahkan ke depan sehingga raket tampak seolah-olah tegak di depan. Selanjutnya, volley stroke atau pukulan yang dilakukan terhadap bola yang belum memantul atau belum menyentuh lapangan. Terdiri dari 1. Volley forehand. Cara melakukannya yaitu, pertama, pegangan yang digunakan adalah air stern atau continental sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Kedua, kedudukan kepala raket relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pada sisi biasanya, yaitu lebih tinggi dari net. Ketiga, kedua siku berada di depan perut. Keempat, pukulan dilaksanakan dengan sekedar memutar bahu tanpa mengayun raket ke belakang. Kemudian, dorongkan raket ke depan atau push or block. Selanjutnya, bersamaan dengan putaran bahu, kaki kiri maju ke depan. Titik temu bola dengan raket lebih di depan dibandingkan dengan titik temu pada forehand ground stroke, sehingga gerak lanjutan juga lebih pendek dari ground stroke. Kemudian, volley backhand. Gerakannya adalah sama dengan forehand, hanya merupakan kebalikannya. Yang perlu diperhatikan adalah kedudukan pergelangan tangan yang benar-benar kokoh. Overhead stroke yaitu pukulan yang dilakukan terhadap bola yang berada lebih tinggi dari kepala seorang pemain. Sedangkan forehand atau pukulan forehand di mana saat melakukan pukulan, posisi telapak tangan yang memegang raket mengarah ke sasaran. Pukulan backhand melakukan pukulan dengan posisi punggung tangan yang memegang raket mengarah ke sasaran.
Pukulan servis atau pukulan untuk memulai suatu permainan yang dilakukan dari belakang garis akhir. Pukulan atau smash. Pukulan smash yaitu memukul dengan keras bola berada lebih tinggi dari kepala pemain. Lob yaitu memukul dengan cara mengangkat bola agar lebih tinggi melewati lawan. Selanjutnya, half volley. Half volley dapat dilakukan terhadap bola yang baru saja melenting di lapangan. Cara melakukannya yaitu, lakukanlah dengan pegangan dan pergelangan tangan yang kokoh. Sedikit mungkin mengajukan siku. Kedudukan kepala raket dan pergelangan tangan adalah sejajar dengan lantai lapangan. Tekukanlah lutut lebih dalam ke bawah. Jadi rendahnya kepala raket bukan hanya sekadar mengarah kepala raket ke lantai. Gerakan pukulan ini seolah-olah hanya sekadar agak meluruskan lutut sehingga badan berikut kepala raket akan terangkat ke atas. Ayunan ke belakang dan gerakan lanjut adalah pendek. Drop volley atau pukulan yang membuat bola jatuh di lapangan lawan dengan hampir tanpa lentingan kembali. Analisis gerakannya sama dengan volley biasa, namun perbedaannya yang mencolok pada pegangan dan pergelangan tangan. Pegangan dan pergelangan tangan harus benar-benar rileks pada saat bola kena raket. Putarlah pergelangan tangan searah jarum jam sehingga kepala raket sejajar dengan tanah dan berada di bawah bola. Bila itu forehand dan sebaliknya bila melakukan backhand. Drop shoot yaitu pukulan ini pelaksananya boleh dikatakan seperti melakukan gerakan ground stroke atau pegangan dan pergelangan tangan harus rileks. Hanya saja ayunan ke depan pada saat raket akan kena bola diperlambat atau diperhalus untuk mematikan laju bola lawan. Gerakan dan pergelangan tangan sama dengan pelaksanaan drop volley. Drop volley sama yang sempurna akan jatuh di kotak servis lawan sebanyak 3 pantulan. Pukulan drop shoot yang belum sempurna dapat disebut chop. Demikian presentasi yang dapat saya jabarkan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.